Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Ya namanya baby blue syndrome gitu ya. Nah, yang seringkali hampir semua orang itu lebih tidak bisa membedakan atau hampir dianggap sama yang namanya baby blue syndrome dengan postpartum depression. Itu dua hal yang berbeda ya. Ada yang namanya postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Makanya itu kalau ada Dani pasti beberapa kali, nggak sering, nggak banyak, yang namanya ibu-ibu yang melahirkan terus kemudian mengalami atau menderita postpartum depression atau depresi pasca melahirkan gitu ya. Ada depresi pasca melahirkan. Tapi ada juga yang disebut baby blues ya. Baby blues syndrome. Sebetulnya yang terjadi di otaknya sama, yang antara yang namanya baby blues syndrome dan sindroma pasca depresi pasca melahirkan atau postpartum atau postpartum depression, depression postpartum atau depresi pasca melahirkan. Yang terjadi di otaknya sama, hanya saja yang namanya baby blue syndrome itu waktunya lebih pendek. Biasanya baby blue syndrome itu sampai 2 minggu, gitu ya, sampai 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, nah itu yang namanya depression atau depresi pasca melahirkan gitu. Yang terjadi di otaknya sama, hanya saja ini ya kalau kita bicara tentang depresi itu, bakat orang depresi itu beda-beda. Ada yang depresi ringan, sedang, berat, dan yang namanya spektrum depresi itu juga bertingkat gitu ya, spektrum depresi. Nah, yang disebut baby blue syndrome dan depresi pasca melahirkan ini berhubungan dengan pengetahuan atau emosi dan pengetahuan kognitif ibu untuk mengasuh anaknya itu jadi terganggu gitu. Itu poinnya gitu ya. Hanya saja yang dialami ya, kalau yang namanya dulu saya sebut baby blue syndrome, sekarang itu sebenarnya bukan sindrom karena kita sudah tahu mekanismenya. Kalau sindroma itu kan yang disebut sindroma itu adalah kumpulan gejala yang tidak diketahui mekanismenya. Kalau sekarang ketahuan mekanismenya. Bagaimana mekanisme ibu-ibu yang pasca melahirkan itu mengalami baby blues gitu ya. Jadi yang disebut blues itu sebetulnya semua orang yang depresi ya kan pernah mengalami mendadak sedih gitu ya, mendadak sedih, terus bingung apa yang harus dipekerjakan gitu, mendadak blow on aja pokoknya itu ya, blow on dia orang yang namanya orang blues itu ya, orang yang namanya depresi itu dia mendadak merasa sedih, terus kemudian merasa tidak berharga, tidak cukup berharga sebagai orang gitu ya. Itu adalah gejala-gejala yang dialami oleh orang depresi gitu ya, merasa ini aku gila gitu ya, merasa aku gila deh gitu. Aku tuh ini kayaknya aku gila deh. Terus kemudian meskipun dikasih ya kenyataannya aku nggak gila, tapi kayaknya aku gila deh gitu ya. Dan orang yang mengalami depresi itu mencari bukti bahwa dirinya gila itu. Hanya saja yang pada baby blues itu gejala-gejalanya lebih ringan gitu ya. Lebih ringan itu ya mendadak sedih gitu ya. Sedih lihat bayinya, sedih nggak ada hujan, nggak ada angin, lihat bayi itu sedih gitu ya. Dan sedihnya itu tidak bisa dijelaskan gitu. Kalau saya dulu punya anak memang sedih gitu. Tapi sedih saya itu masuk akal. Ini waktu itu ya
Tentu saya bukan baby blues, orang saya nggak melahirkan gitu ya. Tapi waktu anak saya lahir itu saya sedih gitu. Aku sedih Rahel gitu. Sedihnya itu karena ini gara-gara aku pengen punya anak ya. Ini anak bayi ini akan mengalami penderitaan gitu. Ya. Terus waktu itu tahun-tahun 90-an awal dan 90 sampai akhir itu dunia sedang menghadapi krisis demografi ya, demografi karena jumlah pertumbuhan manusia yang tidak terkendali. Sekarang tingkat kesuburan manusia itu sudah turun, tapi tahun 90 itu tingkat kesuburan manusia itu luar biasa ya. Sehingga waktu itu dikhawatirkan tahun 90-an itu dikhawatirkan sumber daya entah itu sumber daya pangan atau sumber daya energi itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan perkembangan manusia. Tapi pada akhir tahun 1900-an, akhir 1900 itu awal tahun 2000-an terbukti sebaliknya gitu ya. Energi kita melimpah, sumber makan kita melimpah gitu ya, dan manusia juga sudah mulai tidak subur gitu ya. Tingkat kesuburan manusia itu mulai turun gitu, pada tahun 2010 gitu ya. Tapi waktu itu kekhawatiran saya, kesedihan saya itu masuk akal karena waktu itu saya ya ini gara-gara aku pengen punya anak ya. Ini ada anak yang harus menghadapi penderitaan ya. Harus belajar, nanti harus les piano, harus les nyanyi, harus macam-macam lah. Itu kasihan itu ya. Jadi saya sedih. Jadi setiap ada anak lahir itu saya sedih. Tapi kesedihan saya bukan baby blues gitu. Nah, yang disebut baby blues tadi orang ibu yang habis melahirkan, ya. Terus kemudian itu siapa Dani sepertinya itu saya send request ke Rahel tapi sepertinya nggak saja sudah diterima. Oh iya soalnya tertutup sama ini. Coba sebentar dokter lanjut saja Om. Nanti saya coba invite lagi ya itu. Nah itu yang disebut baby blues itu ibu yang merasa merasa sedih gitu ya, terus merasa tidak cukup berharga untuk hidup gitu ya, tidak cukup berharga untuk mengasuh anaknya gitu ya, terus bahkan merasa dirinya itu kayaknya saya ini sia-sia lah gitu ya, ada di sini gitu. Itu adalah baby blues, hanya saja yang namanya baby blues syndrome gitu ya. Baby blues syndrome itu batasannya adalah 2 minggu gitu ya. Kalau setelah 2 minggu gejala-gejala itu persisten, tetap ada atau bahkan memberat, itu yang namanya postpartum depression gitu ya, pasca melahirkan. Ya, jadi depresi pasca melahirkan. Apakah depresi pasca melahirkan ini berbeda dengan depresi-depresi yang lain? Apakah depresi pasca melahirkan itu berbeda dengan depresi-depresi yang lain? Oh ya, beda gitu ya, karena depresi pasca melahirkan itu berhubungan dengan kadar hormon dan regulasi hormon yang berbeda ya, di tubuhnya orang yang pasca melahirkan. Nah, yang disebut depresi pasca melahirkan itu gejalanya lebih berat dari yang disebut baby blues gitu ya, baby blues syndrome gitu ya. Kalau baby blues syndrome itu ringan gitu, dia tidak sampai mempunyai kesulitan gitu ya, kesulitan berkepanjangan untuk merawat anaknya gitu. Kalau depresi benar-benar sampai dia itu tidak tahu bagaimana cara menghadapi anaknya gitu. Anaknya nangis, dia ikut nangis, dia ikut sedih gitu ya. Anaknya nangis, dia ikut nangis, dia ikut sedih. Tidak tahu bagaimana harus menghandle anaknya yang menangis. Ya, meskipun dia sudah diberitahu pada saat sebelum melahirkan itu. Ya, itu
Itu itu yang namanya apa namanya pembekalan gitu ya. Apa namanya ibu-ibu yang mau melahirkan itu biasanya diberitahu oleh bidannya, oleh dokternya, oleh dokter anaknya, gitu. Bagaimana dia itu seharusnya apa namanya merawat anaknya atau memberi apa namanya memperlakukan anaknya mulai dari postpartum terus kemudian neonatus sampai kemudian bayi gitu ya. Neonatus itu kalau Buku Gans, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 4, berkeliling dunia dalam 5 bab. Bab 16. Bagaimana menjadi Cina? Imigrasi, anti-diskriminasi, multilingualisme, keanekaragaman etnik, negara bagian saya, California, adalah salah satu perintis kebijakan-kebijakan kontroversial itu, dan kini menjadi perintis dalam memangkas kebijakan-kebijakan tersebut. Kalau kita menengok sekilas ke dalam ruang-ruang kelas sistem sekolah negeri Los Angeles, di mana putra-putra saya dididik, perdebatan-perdebatan abstrak itu mewujud nyata sebagai wajah anak-anak. Anak-anak itu mewakili 80 lebih bahasa yang digunakan di rumah masing-masing, dan anak-anak kulit putih berbahasa Inggris menjadi minoritas. Setiap teman bermain putra-putra saya memiliki setidaknya satu orang tua atau kakek nenek yang terlahir di luar Amerika Serikat. Hal itu juga benar adanya bagi 3 di antara kakek nenek putra-putra saya sendiri. Namun imigrasi sekadar mengembalikan keanekaragaman yang ditampung Amerika selama beribu-ribu tahun. Sebelum orang-orang Eropa bermukim, Amerika Serikat daratan adalah rumah bagi ratusan suku dan bahasa penduduk asli Amerika yang dikendalikan pemerintahan tunggal Barn dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dalam segi-segi itu, Amerika Serikat merupakan negara yang sepenuhnya normal. Semua kecuali 1 dari 6 negara berpenduduk paling banyak adalah belanga pembauran yang terunifikasi secara politik belum lama ini, dan masih menyokong ratusan bahasa dan kelompok etnis. Misalnya, Rusia, yang tadinya negara Slav kecil yang berpusat di Moskow, bahkan Barn memulai ekspansinya melewati pegunungan Ural pada 1582 Masehi. Sejak saat itu sampai abad ke-19, Rusia terus menelan lusinan bangsa non-Slav, banyak diantaranya mempertahankan bahasa dan identitas budaya asli mereka. Seperti juga sejarah Amerika Serikat adalah kisah bagaimana wilayah kami di benua ini menjadi Amerika Serikat. Sejarah Rusia adalah kisah bagaimana Rusia menjadi Rusia. India, Indonesia, dan Brazil juga merupakan ciptaan politik, atau ciptaan ulang, dalam kasus India, baru, yang masing-masing merupakan rumah bagi 850, 670, dan 210 bahasa. Kekecualian besar bagi asas belanga pembauran baru ini adalah negara berpenduduk paling banyak di dunia, Cina. Kini, Cina tampak tunggal secara politik, budaya, dan linguistik, setidaknya bagi orang-orang awam. Cina telah bersatu secara politik pada 221 sebelum Masehi, dan tetap begitu selama sebagian besar abad-abad setelahnya. Sejak kelahiran aksara di Cina, hanya ada satu sistem tulisan, sementara Eropa modern menggunakan lusinan alfabet termodifikasi. Di antara 1,2 miliar orang Cina, 800 juta lebih berbicara bahasa Mandarin, bahasa yang sejauh ini memiliki penutur asli paling banyak di dunia. Sekitar 300 juta orang lain berbicara 7 bahasa lain yang mirip dengan Mandarin, dan dengan satu sama lain, seperti bahasa Spanyol mirip dengan Italia. Dengan demikian, bukan hanya Cina bukan merupakan belanga pembauran, melainkan juga sepertinya absurd mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana Cina menjadi Cina. Cina telah menjadi Cina, nyaris sejak awal sejarah tercatatnya. Kita menerima kesatuan Cina tanpa tanya-tanya sampai-sampai kita lupa betapa menakjubkannya hal itu. Salah satu alasan mengapa kita seharusnya tidak menduga kesatuan semacam itu adalah genetika. Walaupun klasifikasi rasial kasar terhadap bangsa-bangsa di dunia mengelompokkan semua orang Cina dalam ras yang disebut Mongoloid, kategori itu menyembunyikan lebih banyak variasi daripada perbedaan antara orang-orang Swedia, Italia, dan Irlandia di Eropa. Terutama, orang-orang Cina Utara dan Selatan cukup berbeda secara genetis dan fisik. Orang-orang Cina Utara paling mirip dengan orang-orang Tibet dan Nepal, sementara orang-orang Cina Selatan mirip dengan orang-orang Vietnam dan Filipina. Teman-teman saya dari Cina Utara dan Selatan kerap bisa membedakan satu sama lain hanya dengan melihat sekilas penampakan fisik,
Orang-orang Cina Utara cenderung lebih tinggi, besar, pucat, dengan hidung yang lebih mancung, serta mata yang lebih kecil yang tampak lebih sipit, karena apa yang diistilahkan lipatan epikantik. Cina Utara dan Selatan juga memiliki perbedaan lingkungan dan iklim. Utara lebih kering dan dingin, Selatan lebih basah dan panas. Perbedaan genetis yang timbul dalam lingkungan yang berbeda menyiratkan sejarah panjang isolasi moderat antara orang-orang Cina Utara dan Selatan. Bagaimana bisa orang-orang ini ternyata akhirnya memiliki bahasa dan budaya yang sama atau sangat mirip? Nyaris menyatunya Cina secara linguistik juga membingungkan bila kita mengingat ketidaksatuan linguistik di bagian-bagian lain dunia yang juga telah lama didiami. Misalnya, kita lihat dalam bab sebelum ini bahwa Papua, dengan luas tak sampai 1/10 Cina dan hanya dengan sejarah manusia sepanjang sekitar 40.000 tahun, memiliki ribuan bahasa, termasuk lusinan kelompok bahasa yang perbedaannya jauh lebih besar daripada di antara kedelapan bahasa utama Cina. Di Eropa Barat telah terjadi evolusi atau kedatangan sekitar 40 bahasa hanya dalam 6.000 sampai 8.000 tahun sejak tibanya bahasa-bahasa Indo-Eropa, termasuk bahasa-bahasa yang sangat berbeda seperti bahasa Inggris, Finlandia, dan Rusia. Namun fosil membuktikan manusia telah ada di Cina selama setengah juta tahun. Apa yang terjadi terhadap puluhan ribu bahasa berbeda yang pastinya terlahir di Cina selama jangka waktu yang panjang itu? Paradoks-paradoks itu adalah petunjuk bahwa Cina dulu juga pernah sangat beraneka ragam, seperti juga semua bangsa berpenduduk banyak lainnya. Cina berbeda hanya karena telah diunifikasi jauh lebih dahulu. Signifikasinya melibatkan homogenisasi drastis wilayah luas dalam belanga pembauran kuno, repopulasi Asia Tenggara tropis, dan pemberian pengaruh yang sangat besar terhadap Jepang, Korea, dan barangkali juga India. Oleh karena itu, sejarah Cina menawarkan kunci bagi sejarah seluruh Asia Timur. Bab ini akan menuturkan cerita bagaimana Cina menjadi Cina. Titik awal yang bagus adalah peta linguistik terperinci Cina. Melihatnya sekilas sudah membuka mata kita semua yang terbiasa berpikir Cina itu monolitik. Ternyata, selain ke-8 bahasa besar Cina, Mandarin dan ke-7 kerabat dekatnya, seringkali secara kolektif disebut sebagai bahasa Cina satu saja, masing-masing dengan penutur sebanyak antara 11 juta dan 800 juta, Cina juga memiliki 130 lebih bahasa kecil, banyak diantaranya digunakan hanya oleh beberapa ribu penutur. Semua bahasa itu, besar dan kecil, tergolong ke dalam 4 famili bahasa, yang sangat berbeda dalam hal keterpencaran penyebarannya. Di satu ekstrim, Mandarin dan kerabat-kerabatnya, yang menyusun subfamili Cina dari famili bahasa Sino-Tibet, tersebar tanpa putus dari Cina Utara sampai Selatan. Kita bisa berjalan menyeberangi Cina, dari Manchuria di utara sampai Teluk Tonkin di selatan, tanpa keluar dari wilayah yang dihuni oleh penutur asli Mandarin dan kerabat-kerabatnya. Ketiga famili lain tersebar secara pecah-pecah, digunakan oleh pulau-pulau, penutur yang dikelilingi oleh lautan, penutur bahasa Cina dan famili-famili bahasa lainnya. Yang sangat terpecah adalah penyebaran famili Miaoyao, alias Hmongmin, yang terdiri atas 6 juta penutur yang terbagi-bagi di antara sekitar 5 bahasa, yang memiliki nama berwarna-warni yaitu Miao Merah, Miao Putih, alias Miao Belang, Miao Hitam, Miao Hijau, alias Miao Biru, dan Yao. Para penutur Miaoyao hidup dalam beberapa lusin kantong wilayah kecil, semuanya dikelilingi oleh penutur famili-famili bahasa lain, dan tersebar di daerah seluas setengah juta mil persegi, membentang dari Cina Selatan sampai Thailand. Lebih daripada 100.000 pengungsi berbahasa Miao dari Vietnam membawa famili bahasa itu ke Amerika Serikat, di mana mereka lebih dikenal dengan nama alternatifnya, Hmong. Kelompok bahasa lain yang terfragmentasi adalah famili Austroasiatik, dengan bahasa Vietnam dan Kamboja sebagai yang paling luas digunakan. Ke-60 juta penutur Austroasiatik tersebar dari Vietnam di timur ke Semenanjung Malaya di selatan dan India Utara di sebelah barat. Famili bahasa Cina yang keempat dan terakhir adalah famili Tai-Kadai, termasuk bahasa Tai dan Lao, yang ke-50 juta penuturnya tersebar dari Cina Selatan ke wilayah Thailand Selatan dan Myanmar di barat. Tentu saja para penutur Miaoyao tidak tersebar terpencar-pencar seperti sekarang akibat ada helikopter kuno yang menjatuhkan mereka di sana-sini di Asia. Sebaliknya, kita bisa menebak bahwa masyarakat mereka dahulu tersebar tanpa terputus, kemudian terpecah ketika penutur famili-famili bahasa lain berekspansi atau membuat para penutur Miaoyao mencampakkan bahasa mereka sendiri. Bahkan, sebagian proses fragmentasi linguistik itu terjadi dalam 2500 tahun terakhir dan terdokumentasi dengan baik dalam sejarah. Nenek moyang para penutur modem bahasa Tai, Lao, dan Burma semua berpindah ke selatan dari Cina Selatan dan daerah-daerah sekitarnya ke lokasi mereka sekarang di masa sejarah, secara berturut-turut menyingkirkan orang-orang keturunan migrasi-migrasi sebelumnya yang telah menetap di situ.
Para penutur bahasa-bahasa Cina sangat giat dalam menyingkirkan dan mendorong penggantian bahasa kelompok-kelompok etnik lain, yang para penutur bahasa Cina pandang primitif dan lebih rendah. Sejarah tercatat dinasti Youo dari Cina, dari 1100 sampai 221 sebelum Masehi, menjabarkan penaklukan dan penyerapan sebagian besar populasi Cina yang bukan merupakan penutur bahasa Cina oleh negara-negara yang berbicara bahasa Cina. Kita bisa menggunakan beberapa macam penalaran untuk mencoba merekonstruksi peta linguistik Asia Timur beberapa ribu tahun lalu. Pertama-tama, kita bisa membalik ekspansi linguistik yang diketahui sejarah selama beberapa milenium terakhir. Kedua, kita bisa menalar bahwa daerah-daerah modem dengan hanya satu bahasa tunggal atau satu kelompok bahasa yang serupa, yang menempati daerah yang luas dan tak terputus, membuktikan ekspansi geografi belum lama ini oleh kelompok penutur bahasa itu. Sedemikian rupa sehingga tak cukup waktu sejarah yang telah berlalu baginya untuk berdiferensiasi menjadi banyak bahasa. Terakhir, kita bisa menalar terbalik bahwa daerah-daerah modern dengan keanekaragaman tinggi bahasa dari suatu famili bahasa tertentu terletak lebih dekat dengan pusat awal penyebaran famili bahasa itu. Dengan menggunakan ketiga macam penalaran itu untuk memundurkan jam linguistik, kita menyimpulkan bahwa Cina Utara aslinya ditempati oleh para penutur bahasa Cina dan bahasa-bahasa Sino-Tibet lain, bahwa bagian-bagian Cina Selatan ditempati oleh para penutur bahasa-bahasa Miao-Yao, Austroasiatik, dan Tai-Kadai, dan bahwa para penutur Sino-Tibet telah menggantikan sebagian besar penutur famili-famili bahasa lain itu di Cina Selatan. Perubahan linguistik yang bahkan lebih drastis lagi pastilah menyapu Asia Tenggara tropis sampai sebelah selatan Cina di Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan semenanjung Malaya. Bahasa-bahasa apapun yang tadinya digunakan di sana pastilah sudah punah sepenuhnya sekarang, sebab semua bahasa modem negara-negara itu tampaknya merupakan penyerbu baru, terutama dari Cina Selatan atau, pada beberapa kasus, dari Indonesia. Karena bahasa-bahasa Miao-Yao nyaris tidak bertahan sampai ke masa kini, kita juga bisa menduga bahwa dulu di Cina Selatan juga ada famili-famili bahasa lain selain Miao-Yao, Austroasiatik, dan Tai-Kadai. Namun tidak ada bahasa modern dari famili-famili lain itu yang masih lestari. Seperti yang akan kita lihat, famili bahasa Austronesia, yang mencakup semua bahasa Filipina dan Polinesia, mungkin merupakan salah satu dari famili lain itu, yang lenyap dari Cina daratan, dan kita mengetahuinya hanya karena famili bahasa itu menyebar ke Kepulauan Pasifik dan sintas di sana. Penggantian bahasa di Asia Timur itu mengingatkan kita akan penyebaran bahasa-bahasa Eropa, terutama bahasa Inggris dan Spanyol ke dunia baru, yang tadinya rumah bagi 1000 lebih bahasa pribumi Amerika. Kita kini tahu dari sejarah kita belum lama ini bahwa bahasa Inggris tidak menggantikan bahasa-bahasa Indian semata karena bahasa Inggris terdengar merdu di telinga orang-orang Indian. Justru penggantian itu adalah akibat pembantaian sebagian besar orang Indian oleh imigran-imigran yang berbahasa Inggris melalui perang, pembunuhan, dan penyakit hasil introduksi, dan orang-orang Indian yang masih ada ditekan untuk mengadopsi bahasa Inggris, bahasa mayoritas yang baru. Penyebab-penyebab langsung penggantian bahasa adalah keunggulan dalam teknologi dan organisasi politik, yang pada dasarnya berakar dari keunggulan produksi pangan yang lahir terlebih dahulu, yang dimiliki para penyerbu dari Eropa atas penduduk asli Amerika. Proses-proses yang pada dasarnya sama menyebabkan penggantian bahasa-bahasa aborigin Australia oleh bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa Pygmy dan Khoisan asli Afrika Subkhatulistiwa oleh bahasa-bahasa Bantu. Oleh karena itu perubahan linguistik besar-besaran Asia Timur menimbulkan pertanyaan terkait, apa yang memungkinkan para penutur Sino-Tibet menyebar dari Cina Utara ke Cina Selatan, dan para penutur famili Austroasiatik dan famili-famili bahasa asli Cina Selatan lain menyebar ke Asia Tenggara tropis di selatan? Di sini, kita harus beralih ke bukti arkeologi untuk menemukan keunggulan teknologi, politis, dan agrikultur yang didapatkan sebagian orang Asia atas orang-orang Asia lainnya. Seperti dimanapun di dunia ini, bukti arkeologis di Asia Timur untuk sebagian besar sejarah manusia hanya mengungkapkan peninggalan para pemburu pengumpul yang menggunakan peralatan batu yang tak diasah dan tak memiliki gerabah. Bukti pertama Asia Timur mengenai sesuatu yang berbeda datang dari Cina, di mana sisa-sisa tanaman pangan, tulang belulang hewan-hewan domestik, gerabah, dan peralatan batu yang diasah, zaman Batu Muda, muncul pada sekitar 7500 sebelum Masehi. Tanggal itu masih dalam kisaran 1000 tahun dari awal zaman Batu Muda dan produksi makanan di bulan sabit subur. Namun karena Cina abad sebelumnya tidak dikenal dengan baik secara arkeologis, kita belum bisa menentukan apakah kelahiran produksi pangan di Cina sezaman dengan di bulan sabit subur, agak lebih dahulu, atau agak lebih belakangan. Setidaknya, kita bisa mengatakan bahwa Cina adalah salah satu pusat pertama domestikasi tumbuhan dan hewan di dunia.
Cina mungkin sebenarnya mencakup 2 atau lebih pusat mandiri kelahiran produksi makanan. Saya sudah menyebutkan perbedaan-perbedaan ekologis antara Cina Utara yang sejuk dan kering dengan Cina Selatan yang hangat dan basah. Pada garis lintang berapapun, juga ada perbedaan-perbedaan ekologis antara dataran rendah di pesisir dan dataran tinggi di pedalaman benua. Tumbuhan-tumbuhan liar yang berbeda adalah flora asli lingkungan yang juga berbeda-beda itu. Dan karena itu berbeda juga ketersediaannya bagi para petani awal di berbagai bagian Cina. Bahkan, tanaman pangan terawal yang teridentifikasi adalah 2 spesies jewawut yang tahan kekeringan di Cina Utara. Namun di Cina Selatan adalah padi, yang menunjukkan bahwa tampaknya ada kemungkinan di utara dan selatan terdapat pusat-pusat domestikasi tumbuhan yang terpisah. Situs-situs Cina dengan bukti tertua tanaman pangan juga mengandung tulang-tulang babi, anjing, dan ayam domestik. Banyak hasil domestikasi lain Cina yang secara bertahap bergabung dengan hewan-hewan dan tanaman pangan domestik ini. Di antara hewan domestik lainnya itu, kerbau air adalah yang paling penting untuk menarik bajak, sementara ulat sutera, bebek, dan angsa juga penting. Tanaman-tanaman pangan Cina yang didomestikasi belakangan dan akrab dengan kita antara lain adalah kedelai, candu, jeruk, teh, aprikot, persik, dan pir. Selain itu, sebagaimana sumbu timur barat Eurasia memungkinkan banyak hewan dan tanaman pangan Cina untuk menyebar ke arah barat pada zaman dahulu, hasil domestikasi Asia Barat juga menyebar ke arah timur ke Cina dan menjadi penting di sana. Sumbangsi barat yang terpenting bagi ekonomi Cina kuno adalah gandum dan jelai, sapi dan kuda, serta, meski lebih kecil pengaruhnya, domba dan kambing. Seperti di tempat lain manapun di dunia, produksi makanan Cina secara bertahap menyebabkan munculnya ciri-ciri utama lain, peradaban, yang kita bahas di bab 11 sampai bab 14. Tradisi perundagian perunggu yang sangat hebat di Cina lahir pada milenium ketiga sebelum Masehi dan pada akhirnya menghasilkan pengembangan produksi besi tuang yang sejauh ini diketahui merupakan yang paling tua, di Cina pada sekitar 500 sebelum Masehi. 1500 tahun berikutnya menjadi saksi mengalir derasnya berbagai ciptaan teknologi Cina, yang disebutkan di bab 13, yang mencakup kertas, kompas, gerobak, dan mesiu. Kota-kota berbenteng muncul pada milenium ketiga sebelum Masehi, dengan pemakaman yang memiliki variasi besar antara makam-makam yang sederhana dan berhiasan mewah, menandakan kemunculan perbedaan kelas. Masyarakat terstratifikasi yang para penguasanya bisa memobilisasi tenaga buruh jelata besar-besaran juga terbukti dari keberadaan tembok-tembok pertahanan kota yang besar, istana-istana megah, dan akhirnya kanal besar, kanal terpanjang di dunia, lebih daripada 1.500 km panjangnya, yang menghubungkan Cina Utara dan Selatan. Ada bukti tulisan dari abad kedua sebelum Masehi, namun tulisan mungkin lahir sebelum itu. Pengetahuan arkeologis kita mengenai kota-kota dan negara-negara yang bermunculan di Cina kemudian dilengkapi dengan catatan-catatan tertulis dari dinasti-dinasti pertama Cina, yang mencapai masa dinasti Xia, yang muncul sekitar 2000 sebelum Masehi. Sementara itu, dalam hal produk sampingan merugikan dari produksi pangan, penyakit-penyakit menular, kita tidak bisa menentukan di bagian dunia lama mana sebagian besar penyakit utama dunia lama muncul. Tapi tulisan-tulisan Eropa dari zaman Romawi dan zaman pertengahan dengan jelas menjabarkan kedatangan wabah pes dan barangkali juga cacar dari timur, sehingga kuman-kuman penyebabnya mungkin berasal dari Cina atau Asia Timur. Influenza, berasal dari babi, bahkan lebih besar lagi kemungkinannya muncul di Cina, sebab babi didomestikasi sedemikian dini dan menjadi sedemikian penting di sana. Ukuran dan keanekaragaman ekologis Cina melahirkan banyak budaya lokal tersendiri, yang bisa dibedakan secara arkeologis melalui gaya gerabah dan artefak yang berbeda-beda. Pada milenium keempat sebelum Masehi, budaya-budaya lokal itu menyebar secara geografis dan mulai berinteraksi, saling bersaing, dan menyatu. Seperti juga pertukaran hasil-hasil domestikasi antara wilayah-wilayah yang berbeda secara ekologis memperkaya produksi makanan Cina, pertukaran antara wilayah-wilayah yang berbeda secara budaya memperkaya budaya dan teknologi. Dan persaingan sengit antara kedatuan-kedatuan yang berperang mendorong pembentukan negara-negara yang semakin besar dan semakin tersentralisasi seperti yang sudah dibahas di bab 14. Meski gradien utara-selatan Cina menghambat difusi tanaman pangan, gradien itu bukan rintangan yang seberat gradien di Amerika atau Afrika, sebab jarak utara-selatan Cina lebih pendek, dan karena Cina tidak terbelah oleh gurun, seperti Afrika dan Meksiko Utara, ataupun oleh tanah genting yang sempit, seperti di Amerika Tengah. Justru sungai-sungai timur barat Cina yang panjang,
Sungai Kuning di utara, Sungai Yangtze di selatan, memudahkan penyebaran tanaman pangan dan teknologi antara pesisir dan pedalaman benua, sementara bentangan timur baratnya yang lebar dan medan yang relatif landai, yang akhirnya memungkinkan kedua sistem sungai itu dihubungkan oleh kanal-kanal, memudahkan pertukaran utara-selatan. Semua faktor geografis itu membantu unifikasi budaya dan politik sejak dini di Cina, sementara Eropa Barat, dengan luas daerah yang serupa namun dengan medan yang jauh lebih tidak rata dan tidak memiliki sungai-sungai pemersatu semacam itu, menolak unifikasi budaya dan politik sampai sekarang. Sejumlah perkembangan menyebar dari selatan ke utara di Cina, terutama peleburan besi dan budidaya padi. Namun arah penyebaran yang mendominasi adalah dari utara ke selatan. Kecenderungan itu terlihat paling jelas pada tulisan, berbeda dengan Eurasia Barat, yang menghasilkan banyak sekali sistem tulisan awal, misalnya tulisan Paku Sumeria, hieroglif Mesir, alfabet Hittite, Minoa, dan Semit. Cina hanya mengembangkan satu sistem tulisan yang teruji dengan baik. Sistem itu disempurnakan di Cina Utara, menyebar dan meniadakan perlunya sistem lain ataupun menggantikan sistem lain yang sedang berkembang, dan berevolusi menjadi tulisan yang masih digunakan di Cina saat ini. Ciri-ciri lain masyarakat Cina Utara yang menyebar ke selatan adalah teknologi perunggu, bahasa-bahasa Sino-Tibet, dan pembentukan negara. Ketiga dinasti pertama Cina, dinasti Xia, Shang, dan Youo, muncul di Cina Utara pada milenium kedua sebelum Masehi. Tulisan-tulisan yang masih ada dari milenium pertama sebelum Masehi menunjukkan bahwa etnis Cina saat itu, seperti juga banyak di antara mereka sekarang, telah cenderung merasa lebih unggul secara budaya daripada orang-orang barbar non-Cina. Sementara orang-orang Cina Utara bahkan cenderung menganggap orang-orang Cina Selatan sebagai barbar. Misalnya, seorang penulis dinasti Youo akhir pada milenium pertama sebelum Masehi menjabarkan orang-orang Cina lain sebagai berikut. Orang-orang dari kelima wilayah itu, negara-negara Tengah dan Rong, Yi, serta suku-suku liar di sekeliling mereka, memiliki sejumlah ciri yang mereka tidak bisa ubah. Suku-suku di timur disebut Yi. Rambut mereka tergerai, sementara badan mereka bertato. Sebagian di antara mereka makan tanpa memasak hidangannya terlebih dahulu dengan api. Si penulis Youo melanjutkan dengan menjabarkan suku-suku liar di sebelah selatan, barat, dan utara sebagai pelaku tindakan-tindakan lain yang sama barbarnya, misalnya menghadapkan kaki ke sebelah dalam, menato dahi, mengenakan pakaian dari kulit, hidup di gua, tidak makan padi-padian, dan, tentu saja, menyantap makanan mentah. Negara-negara yang diorganisasi oleh atau mencontoh negara dinasti Youo di Cina Utara menyebar ke Cina Selatan selama milenium pertama sebelum Masehi, berpuncak pada pemersatuan politik Cina di bawah dinasti Qin pada 221 sebelum Masehi. Pemersatuan budayanya semakin cepat pada periode yang sama, seiring negara-negara Cina berada yang melek aksara menyerap atau ditiru oleh orang barbar yang tuna aksara. Sejumlah pemersatuan budaya bersifat bengis. Misalnya, Kaisar Qin pertama menyatakan semua buku sejarah tertulis sebelumnya tidak berharga dan memerintahkan agar buku-buku dibakar, sehingga menghanguskan banyak pengetahuan kita mengenai sejarah dan tulisan awal Cina. Tindakan itu dan tindakan lain yang juga sama kerasnya pastilah telah bersumbangsi terhadap penyebaran bahasa-bahasa Sino-Tibet dari Cina Utara ke sebagian besar Cina, dan terhadap menyusutnya Miaoyao dan famili bahasa lainnya sehingga tersebar terpecah seperti sekarang. Di Asia Timur, kemajuan awal Cina di bidang produksi makanan, teknologi, tulisan, dan pembentukan negara menyebabkan inovasi Cina juga bersumbangsi sangat besar terhadap perkembangan wilayah tetangganya. Misalnya, sampai milenium keempat sebelum Masehi, sebagian besar Asia Tenggara tropis masih dihuni oleh pemburu pengumpul yang membuat alat batu kerikil dan serpih yang tergolong apa yang diistilahkan tradisi Hoa Binh, yang namanya berasal dari situs Hoa Binh, Vietnam. Setelahnya, tanaman pangan dari Cina, teknologi zaman batu muda, kehidupan desa dan gerabah yang mirip dengan yang ada di Cina Selatan menyebar ke Asia Tenggara tropis, barangkali disertai bahasa Cina Selatan. Ekspansi orang Burma, Laos, dan Thai ke arah selatan pada masa sejarah dari Cina Selatan melengkapi signifikasi terhadap Asia Tenggara tropis. Semua bangsa modern itu adalah keturunan yang belum lama memisah dari sepupu-sepupu Cina Selatan mereka. Sedemikian besar kemenangan Cina itu sehingga bangsa-bangsa yang sebelumnya menghuni Asia Tenggara tropis hanya meninggalkan sedikit jejak pada populasi modern wilayah tersebut. Hanya 3 kelompok pemburu pengumpul yang tersisa, Negrito Semang di Semenanjung Malaya, para penduduk Kepulauan Andaman, dan Negrito Vedoid di Sri Lanka, yang menjadi petunjuk bahwa para penghuni Asia Tenggara tropis dulunya mungkin berkulit gelap dan berambut keriting, seperti orang-orang Papua modern dan tak seperti orang-orang Cina dan Asia Tenggara tropis modern yang merupakan keturunan mereka, yang berkulit terang dan berambut lurus.
Sisa-sisa orang Negrito di Asia Tenggara itu mungkin merupakan yang terakhir dari populasi sumber yang mengolonisasi Papua. Negrito memang bertahan sebagai pemburu pengumpul yang berniaga dengan para petani tetangga mereka, namun mengadopsi bahasa Austroasiatik para petani itu. Seperti yang nanti kita akan lihat, para pemburu pengumpul Negrito Filipina dan Pygmy Afrika mengadopsi bahasa-bahasa para petani mitra dagang mereka. Hanya di Kepulauan Andaman yang terpencil masih ada bahasa-bahasa yang tak berkerabat dengan famili-famili bahasa Cina Selatan. Sisa linguistik terakhir dari bahasa-bahasa aborigin Asia Tenggara yang pastilah tadinya berjumlah ratusan namun kini telah musnah. Korea dan Jepang pun sangat dipengaruhi oleh Cina. Walaupun isolasi geografis kedua negeri itu dari Cina memastikan Korea dan Jepang tidak kehilangan bahasa ataupun perbedaan fisik dan genetik, seperti Asia Tenggara tropis. Korea dan Jepang mendapat padi dari Cina pada milenium kedua sebelum Masehi, perundagian perunggu pada milenium pertama sebelum Masehi, dan tulisan pada milenium pertama Masehi. Cina juga memberi gandum dan jelai Asia Barat ke Korea dan Jepang. Kita tak boleh melebih-lebihkan sewaktu menjabarkan peran besar Cina terhadap peradaban Asia Timur. Bukan artinya semua kemajuan budaya di Asia Timur berakar di Cina dan bahwa orang Korea, Jepang, dan Asia Tenggara tropis hanya kaum barbar yang tak bisa mencipta dan tak menyumbangkan apa-apa. Orang Jepang kuno mengembangkan sejumlah gerabah tertua di dunia dan menetap sebagai pemburu pengumpul di desa-desa yang bertahan hidup berkat sumber daya makanan laut Jepang yang kaya, lama sebelum produksi makanan tiba. Sejumlah tanaman pangan barangkali didomestikasi pertama kali atau secara mandiri di Jepang, Korea, dan Asia Tenggara tropis. Namun peran Cina jelas sangat besar. Misalnya, nilai gengsi budaya Cina masih sangat besar di Jepang dan Korea sampai-sampai Jepang tak terpikir untuk membuang sistem tulisannya yang bersumber dari Cina, terlepas dari kesulitan-kesulitannya merepresentasikan bahasa Jepang. Sementara Korea baru sekarang menggantikan tulisannya yang merepotkan dan berasal dari Cina dengan alfabet Hangulnya yang hebat dan diciptakan sendiri. Bertahannya tulisan Cina di Jepang dan Korea adalah warisan gamblang abad ke-20 dari domestikasi tumbuhan dan hewan di Cina nyaris 10.000 tahun silam. Berkat pencapaian para petani pertama Asia Timur, Cina menjadi Cina, sementara orang-orang dari Thailand sampai Pulau Paskah, seperti yang akan kita lihat di bab berikutnya, menjadi sepupu-sepupu mereka.